orang miskin, 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 orang miskin. Stop. Timothy Ronald, nama yang dulu viral gegara ngopi Rp80.000. Banyak yang nyinyir, banyak yang parodiin, tapi justru dari situ dia naik. Bukan turun, tapi makin grow. Kontennya makin rame, audiens makin loyal, dan gaya ngomongnya tetap sama. Blak-blakan dan gak peduli orang sakit hati atau enggak. Tapi ada satu kata yang konsisten banget dia ucapin di hampir setiap kontennya, yaitu goblok. Dan kali ini gue udah recap semua hal-hal yang dianggap goblok oleh Timothy Ronald. Jadi siapin mental dulu, karena bisa aja lo termasuk salah satunya. Nomor 1 adalah miskin. Gak usah munafik jadi manusia ya. Lu miskin karena lu goblok. Itu quotes gua tuh. Kalian bisa bawa itu ke kuburan. Pernyataan itu muncul waktu dia bahas soal financial freedom di usia muda. Timothy percaya bahwa kemiskinan itu terjadi karena kebodohan. Karena orang pintar pasti bisa cari celah untuk sukses. Kontroversial? Jelas. Tapi banyak juga yang setuju, walau nggak berani ngomong terang-terangan. Tapi bukan berarti semua orang miskin itu goblok. Banyak anak-anak pintar yang terlahir di keluarga kurang mampu. Makanya masih ada yang namanya beasiswa prestasi. Hal goblok nomor 2 adalah nge-gym. Menurut dia, olahraga paling goblok itu ya nge-gym. Serius. Di salah satu live bareng Big M, dia terang-terangan bilang, karena itu aktivitas paling goblok yang pernah gue ketemu. Paling goblok. Paling goblok. Nge-gym paling goblok. Paling goblok. Kenapa? gym itu olahraga yang nggak pakai otak. Dia bandingin sama basket, tenis, atau tinju. Olahraga yang katanya punya intellectual stimulation. Tapi gym cuma angkat besi nggak pakai mikir. Dan boom, komunitas gym langsung ngamuk. Padahal ya, nggak semua orang olahraga buat pamer otak. Ada yang kerja dari pagi sampai malam, otak dipakai terus. Dan satu-satunya pelarian yang nge-gym biar badan tetap sehat. Tapi menurut Timothy, itu semua goblok. Hal goblok nomor 3 adalah tidur siang. Lanjut lagi, tidur siang pun salah. Di video Timothy yang berjudul Persiapkan Diri untuk Tahun 2030, menit 8:09, dia bilang, Anggaplah kayak lu suka tidur siang gitu. Lu main TikTok, scrolling cewek terus lu tidur siang. Lu tidur siang lu tuh apa? Lu bayi gitu. Bayi 1 tahun 2 tahun tidur siang. Siapa yang tidur siang? Gitu. Lu capek ya kerja gitu. Gue kalau tidur siang mana? Gue bahkan nggak bisa tidur siang karena gue mikirin apa yang harus gue kerjakan. bahkan dia bilang, kalau Tuhan menciptakan dirinya nggak perlu tidur, dia bakal milih nggak tidur sama sekali. Konyol? Iya. Semua makhluk hidup itu butuh istirahat, bro. Tidur itu kebutuhan biologis. Bahkan anggota DPR aja tidur siang. Hehehe. Tapi ya begitulah Timothy. Tidur siang itu goblok. Hal goblok nomor 4 adalah suka sepak bola. Lu suka bola, hobi nonton bola, juga goblok. Timothy pernah bilang, Kalau lu nongkrong terus temen lu ngomong, oh pernah nonton nggak match bola kemarin apa? Stop kalau sama dia. Kalian bilang, tapi kan saya hobi bola bang, saya hobi bola. Bola itu apa sih sebenarnya? Coba lu pikir deh, bola itu adalah format lain dari Colosseum zaman Roma. Ketika orang miskin disuruh datang untuk nonton, Begituan, lewat TV kecilnya. menurut dia, bola itu buat orang yang nggak punya arah hidup. Bahkan dia nyuruh stop temenan sama orang yang hobinya nonton bola. Masalahnya, sekarang nonton bola bukan cuma buat orang miskin dan budak. Di stadion, ada konglomerat, selebriti, bahkan presiden yang hadir. Tapi ya, menurut Timothy, tetap aja goblok. Hal goblok nomor 5 adalah kerja di luar negeri. Inget tren kabur aja dulu, hashtag yang ngajak orang Indonesia buat kerja atau belajar ke luar negeri. Nah, itu juga jadi sasaran empuk Timothy. Dia bilang, Jadi
Jadi jawabannya kalau makan yang gue bilang dulu kan, kain kabur dulu aja dulu tuh goblok banget. Lu kalau di sini nggak bisa menang kan. Apalagi di luar. Goblok. Kalau di negara sendiri aja lu nggak bisa menang, gimana mau menang di negara orang? Bahkan dia sindir Bima, TikToker asal Lampung yang sekarang tinggal di Australia. Makanya boti lu yang gitu. Tapi Akhirnya ngaku kan, saya boti gitu. Pantat tuh disodok-sodok terus, makanya goblok. Bima sendiri belakangan ngaku kalau dia gay. Mungkin itu alasan dia pindah karena tahu di sini nggak akan diterima. Tapi gini, kerja di luar negeri itu bukan soal kalah atau nggak bisa survive di dalam negeri, tapi karena di luar kerja keras bisa lebih dihargai, gaji lebih layak, dan mental bisa lebih berkembang. Jadi ya nggak goblok dong. Hal goblok nomor 6 adalah libur di tanggal merah. Yep, libur. Hari besar, tanggal merah, semua orang santai. Tapi bagi Timothy, lu libur tanggal merah, goblok. Dia bilang dia kerja 11 tahun tanpa libur. Bahkan pas tanggal merah, kantornya tetap jalan. Semua lagi libur. Nih gue syuting lagi libur nih, ya kan? Tanggal merah. Lu di rumah, oh tanggal merah, ye, tanggal merah. Goblok lu. Gue kerja keras, itu udah 11 tahun. Ya selama 11 tahun tuh satu hari pun gue gak ada libur. Katanya, tanggal merah itu bukan alasan untuk malas. Harus tetap produktif biar unggul dari orang lain. Tapi ya, manusia juga butuh recovery. Kalau semua hari diisi kerja terus, ujung-ujungnya burnout. Bahkan beberapa negara mewajibkan perusahaan meliburkan karyawannya dan tetap digaji. Jadi ya, lagi-lagi terlalu ekstrim. Itulah rangkuman hal-hal yang dianggap goblok oleh Timothy Ronald. Entah lo setuju atau enggak, satu hal yang pasti, dia berani ngomong hal yang gak banyak orang berani ucapin. Sebagian pernyataannya bisa diperdebatkan, sebagian lagi emang nyakitin. Tapi bukan berarti kita harus nelen mentah-mentah semuanya. Kita udah cukup dewasa buat mikir mana yang benar dan mana yang cuma buat sensasi.